banyak Ya. juga eskalasi penyampaian aspirasi ya yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Kita di Amerika Serikat sendiri kita ketahui banyak wilayah yang melakukan aksi unjuk rasa serupa. Salah satunya di New York juga beberapa kampus bahkan yang kampus ternama ini betul. juga melakukan aksi penyampaian pendapat. Dibantu informasi dari rekan kami nih, Yandri Subekti langsung saat ini dari New York, Amerika Serikat. Yandri, bagaimana aksi-aksi yang dilakukan di beberapa kampus ternama ya, khususnya mungkin di New York ini? Ya, Arif Fadil, untuk kali ini Amerika Serikat mungkin dibuat bingung dan memang aksi solidaritas pro-Palestina yang dilakukan mahasiswa ternama deretan-deretan yang papan atas seluruh Amerika, sepenjuru Amerika Serikat, Arif Fadil. Dari mulai Columbia, NYU, hingga MIT, Harvard University, UCLA, hampir seluruh negara bagian yang memiliki universitas ternama ini menggelar aksi demonstrasi protes pro Palestina dengan menggelar tenda di dalam kampusnya. Dan awal mulanya berawal pada sekitar hampir 2 minggu yang lalu, tepatnya 17 April, mahasiswa Columbia University secara diam-diam membuka tenda di dalam kampus ya. Kemudian keesokan harinya, pihak kampus meminta pihak berwajib NYPD untuk membongkar secara paksa dan sekitar 100 mahasiswa ditangkap. Bermula dari itulah reaksi dari mahasiswa se-Amerika Serikat kemudian ikut berpartisipasi menggelar aksi serupa, yaitu menggelar tenda di dalam lingkungan kampus mereka sendiri. Memang bagi pihak universitas serba salah, karena di dalam lingkungan kampus adalah lingkungan independen atau privacy, di mana sebenarnya polisi tidak diperkenalkan kampus. Karena aksi tersebut mengganggu proses belajar mengajar dan terlebih sekitar 1 bulan ke depan hampir seluruh kampus ini akan menggelar acara wisuda. Pihak kampus, sebagian pengelola kampus meminta polisi setempat untuk membubarkan dan akibatnya hingga saat ini ternyata lebih dari 700 mahasiswa sejak hampir 2 minggu yang lalu hingga sekarang terpaksa ditangkap dan diproses, bahkan mereka sebagian diancam tindakan melanggar ataupun aksi kriminal. Dan hingga saat ini pun aksi solidaritas dengan menggelar kemah masih berlangsung di sebagian besar kampus-kampus tersebut. Pihak kampus akhirnya mengizinkan, namun mereka berupaya mengadakan pendekatan negosiasi kepada protestor untuk meninggalkan atau membubarkan diri. Seperti di Columbia University hari ini deadline-nya pukul 2 sore tadi. Apabila mereka tidak meninggalkan kampus atau membubarkan diri, mereka mahasiswanya yang menggelar aksi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi, suspended, ataupun mereka tidak diperkenankan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan ini juga hampir merupakan salah satu cara masing-masing kampus untuk mengakhiri aksi encampment tersebut. Namun menurut informasi yang kami peroleh, banyak mahasiswa yang tidak menghiraukan ancaman tersebut. Mereka beranggapan bahwa resiko yang mereka hadapi tidak sebanding dengan penderitaan warga Palestina, puluhan ribu rakyat sipil yang meninggal dunia, sehingga mereka tetap bertahan apapun resikonya. Dan aksi perkemahan dalam kampus ini benar-benar menarik perhatian, termasuk juga dari Presiden Amerika Serikat maupun sejumlah anggota Senat. Namun dari pihak Gedung Putih tadi memberikan informasi ataupun memberikan statement tidak menyinggung apa yang diharapkan oleh para protestor, namun mereka berkomentar bahwa tindakan mereka apabila mengarah Gedung Putih atau pemerintah Amerika Serikat tidak akan mentolerir tindakan-tindakan anti-Semitis atau anti terhadap bangsa Yahudi. Hanya itu saja mereka yang tekankan, karena dari mahasiswa yang terlibat ataupun yang menggelar aksi demonstrasi ini, sekelompok mahasiswa menyatakan bahwa mereka merasa terancam
terintimidasi dan terutama bagi mereka mahasiswa dari Jewish ataupun dari Israel, mereka merasa tidak nyaman dan merasa terancam pada di lingkungan kampus mereka. Dan sepertinya pihak pemerintah Amerika Serikat hanya melihat di sisi itu bahwa mahasiswa bisa menggelar aksi demonstrasi asalkan tidak mengancam ataupun terkesan untuk menimbulkan kebencian terhadap kelompok Yahudi atau antisemitis. Dan kami akan mengabarkan terus karena saat ini memang baru saja seperti di Kolombia yang merupakan epicenter dari perkemahan di dalam kampus ini. Namun dari informasi yang kami peroleh, mahasiswa akan tetap bertahan, termasuk dari informasi yang kami peroleh juga ada beberapa kelompok mahasiswa asal Indonesia yang mereka juga merasa ikut prihatin dengan kondisi di Palestina. Ini adalah menurut mahasiswa Amerika Serikat salah satu cara untuk membuka mata pemerintah Amerika Serikat bahwa ada sesuatu krisis kemanusiaan di Palestina yang meskipun masyarakat Amerika Serikat sering turun ke jalan dan protes, dan beberapa minggu terakhir ini mahasiswa di perguruan tinggi ternama menggelar aksi perkemahan, masih saja aspirasi mereka belum didengarkan. Fadil dan Rati. Ada Syira Safira di studio. Yandri, apakah aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa di beberapa kampus ini berujung juga dengan penangkapan ataupun tindakan represif dari pihak keamanan ini menjadi perhatian masyarakat di Amerika Serikat juga? Mengingat bila mana memang menjadi perhatian masyarakat terhadap sikap pemerintah, akankah juga berdampak gitu ya kepada kontestasi politik Amerika Serikat pada tahun ini, akhir tahun ini, Yandri? Ya, benar sekali. Nanti pada akhir tahun ini ada pergantian atau pemilihan presiden dari gelagat saat ini, seperti yang tadi disampaikan Presiden bagaimana menanggapi Presiden Joe Biden terhadap aksi demonstrasi di Washington DC yang di depan atau di sekitar kantor maupun tempat tinggal ya tidak terlalu mengajukan karena Rifadil dan Rati, Amerika Serikat ini memang lobby dari kelompok Yahudi ini sangat kuat sekali dan juga di kampus-kampus ternama di Amerika Serikat ini memang banyak sekali yang dari sana sehingga sangat dimaklumi apabila pihak kampus maupun pemerintah Amerika Serikat kurang sekali merespon dari aspirasi masyarakat. Kembali ke aksi demonstrasi yang dilakukan di kampus, memang mahasiswa memiliki kebebasan untuk berekspresi. Namun pihak penyelenggara kampus juga berharap agar aksi demonstrasi tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar dan juga ada yang komplain atas kenyamanan atau keselamatan, terutama dari pihak mahasiswa berasal dari kelompok atau kaum Yahudi. Namun dari informasi dari mahasiswa yang melihat demonstrasi, sebenarnya aksi mereka itu berjalan damai, tidak merusak, hanya mereka berdiam diri di dalam lingkungan kampus, menggelar seperti perkemahan, seperti jambore, seperti itulah. Dan mereka tetap belajar di dalam kampus karena saat ini Arif Adil masa-masa ujian dan juga nanti persiapan bulan depan seperti yang saya sampaikan tadi akan memasuki seremoni wisuda. Dan bahkan di beberapa kampus yang sempat saya kunjungi di New Jersey, pihak kampus mengizinkan mahasiswanya untuk bermalam atau tinggal beberapa hari sebagai bentuk protes. Demonstrasi pro-Palestina asalkan tidak mendirikan tenda, mereka tetap melakukan dengan damai. Arif Fadil. Baik.
Baik, Dan terima kasih Rati, balik Yanris studio. untuk informasi langsung dari New York. Aksi solidaritas bela Palestina yang masih terus digaungkan di sana, masih terus dilakukan. Ditangkapin juga ya Iya, ternyata tapi mahasiswa ternyata ya? ada represi, ditangkapin juga. Lumayan banyak ya, 130-an lebih Ratusan ya. orang Iya. mahasiswa.